Halo guys, kenalin nama aku Feli. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Unika angkatan 2018. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang periklanan digital. Periklanan digital atau digital marketing menurut Urban adalah menggunakan internet dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan marketing tradisional. Nah, kita lihat sekarang ini itu dunia periklanan itu semakin berkembang. Dulu kita bisa temuin iklan itu di televisi. Contoh kalau kita lagi nonton sinetron, itu kan pasti ada tuh iklan di jeda-jedanya. Kita juga bisa nemuin iklan di koran. Di koran tuh kita juga bisa lihat iklan-iklan kayak contoh iklan motor tuh sering ada di koran. Terus juga kita bisa melihat sisi iklan itu dari sebar brosur. Itu juga termasuk iklan loh. Sebar brosur, sampai sekarang Lumbia masih pakai itu, sebar brosur. Terus kita juga bisa dengerin iklan dari radio. Tuh kalau kita lagi on the way, lagi di mobil tuh ada iklan kan yang kita dengerin. Misal ada iklan Popmi dan lain-lain di radio itu banyak banget iklan juga. Nah, kalau sekarang kita lihat itu udah semakin berkembang. Misal ada satu YouTuber yang aku juga sering nonton, dia namanya Sally C. Dia itu kayaknya kerjasama sama Cimori. Jadi dia sering tuh buat iklan dalam video YouTube-nya. Jadi dia kayak membuat salad buah pakai yogurt Cimori. Padahal itu sebenarnya juga termasuk iklan loh. Terus itu kan namanya YouTuber. Kalau Instagram itu namanya selebgram. Selebgram itu juga jenis profesi baru di zaman sekarang ini. Profesi juga berkembang. Nah, profesi selebgram ini didapat dari kalau ada seseorang di Instagram punya followers banyak, itu bisa dianggap sebagai seleb di Instagram. Makanya namanya selebgram, seleb Instagram. Kalau kita lihat dari segi target pasar, kalau dulu nih dari TV, ya pokoknya iklan Indomie yang ada TV itu yang nonton kan semua khalayak tuh, semua umur ya kan. Nah, kalau di zaman sekarang ini di selebgram, jadi kita bisa nentuin ke target pasar yang mana. Misal kita mau nentuin ke target pasar cowok, ya biasanya ke selebgram yang cowok gitu. Kalau ke target pasar cewek, ya biasanya ke selebgram cewek. Terus kalau misal mau target pasar umur 18 sampai 24, ya carinya juga ke selebgram yang punya insight umurnya 18 sampai 24. Jadi dengan media sosial atau kemajuan digital sekarang ini, sebenarnya kita jadi lebih mudah untuk menargetkan kita mau ngiklan ke pasar yang sesuai sama target pasar kita. Nah, dari periklanan yang zaman dulu sama sekarang ini, sebenarnya yang sekarang ini membawa dampak yang sangat baik buat kita. Maksudnya itu bawa poin plus yang banyak buat kita. Pertama, kita bisa nargetin pasar kita yang tadi kayak aku bilang itu. Karena di YouTube dan Instagram itu ada namanya insight. Jadi kita bisa nargetin nih, kita mau ke khalayak yang di Semarang, Jakarta, atau yang umurnya tua, umur muda, cewek, cowok, itu ada semua datanya, ada insight-nya gitu. Itu karena kecanggihan teknologi sekarang ini. Nah, poin plus yang kedua ini yang sebenarnya menguntungkan kebanyakan orang, yaitu dengan periklanan yang beragam ini, jadi lebih mudah untuk memasarkan produk-produk yang belum terkenal. Misal kayak Indomie, iklan di TV ya udah biasa dan itu kan agak mahal ya. Nah, kalau sekarang ini ada namanya paid promote, ada namanya yaitu endorse selebgram, dan endorse selebgram itu nggak melulu mahal, ada yang murah, ada yang mahal. Terus kita juga bisa nih, poin plus ketiga yaitu cari yang murah, mau paid promote atau endorse itu kan berbeda tuh. Kalau paid promote itu cuman dari Instagram aja, jadi paid promote itu dari salah satu akun Instagram punya followers banyak. Nah, dia cuman ngepost aja foto-foto produk kita, terus caption gitu aja. Nah, kalau selebgram itu biasanya tuh pakainya endorse, nggak cuman paid promote. Kalau endorse itu jadi kita kirim barang ke selebgram tersebut, misal seleb Titan Taira gitu. Nah, kita kirim tuh barang ke dia. Misal kita mau endorse makanan, kita kirim makanan ke dia, terus nanti dia review. Nah, itu namanya endorse, jenis periklanan yang baru. Nah, itu beda-beda. Dari selebgram A punya followers sekian, selebgram B punya followers sekian, itu beda-beda harga-harganya. Misal mau pakai hard selling atau soft selling. Kalau hard selling itu bener-bener dia pegang produknya kayak gini. Nah, terus foto. Kalau misal soft selling itu cuman misal di foto, cuman ditaruh gini aja. Ini nggak aku pegang, misal ditaruh gini aja, terus kayak ini kan fungsinya untuk meregenerasi sel, jadi bisa untuk kesehatan. Nah, kalau soft selling itu contohnya
kayak kalau hard selling kan dipegang gini kelihatan banget tuh. Misal kalau masker ya dipakai. Nah kalau soft selling itu cuman misal ada aja produknya tapi nggak dipegang kayak aku gini, cuman ada diletakin. Terus ini kan patennya kan untuk memperbaiki kulit. Nah, terus nunjukin aja selebgram kulitnya bagus. Itu captionnya bisa tulisin, kulitku bagus karena minum SOP contohnya gitu. Nah, itu namanya soft selling. Yang nggak bener-bener nunjukin kalau ini lagi iklan gitu loh. Itu namanya soft selling. Nah, itu harganya juga beda antara hard selling sama soft selling. Nah, biar lebih gampang langsung aja aku cantumin contoh videonya, contoh iklan yang zaman dulu. Ini aku juga belum nonton sih, aku cuma searching aja, terus aku save linknya, terus ini aku nonton bareng kalian ya. Ini contoh iklan Vaseline di TV, televisi. Oke. Gak mau kena matahari karena takut belang? Gak usah ragu. Vaseline Healthy White UV jadikan kulit 3 kali lebih cerah dalam 2 Kayak gini minggu. sih emang aku juga pernah lihat sih iklan kayak gini di Enjoy televisi. amazing skin. Vaseline. Kayak gitu. Itu contoh Vaseline, cara periklanan Vaseline zaman dulu. Nah, kita lihat nih, Vaseline sekarang ini cara periklanannya udah berubah loh. Nih. Nah, kalau sekarang Vaseline itu udah mulai kerjasama sama selebgram namanya Titan Taira. Nih, aku tunjukin fotonya di sini. Tuh, dia jadi ini namanya hard selling sih. Jadi bener-bener Titan tuh lagi pegang produknya Vaseline. Itu namanya hard selling. Tuh, kalian lihat itu fotonya kayak gitu, dia captionnya tulisnya kayak gini. Tuh. Ini salah satu yang namanya mungkin endorse kali ya, atau ambassador, aku juga kurang paham. Nah, ini salah satu contoh endorse, atau dia bahkan bisa jadi ambasadornya Vaseline gitu. Ini Titan Taira. Nah, ini kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua nih aku ambil iklan shampoo Pantene nih. Kan pasti kalian tahu dong iklan yang Duta Shampoo Line itu yang diperanin sama Anggun, yang sering muncul di televisi, yang semua orang pasti hafal dan banyak banget parodinya. Nah, ini kita nonton bareng-bareng. Ini yang versi 2018. Aku jadi duta shampoo lain. Hah? Tuh. Ups. Dulu pernah coba shampoo lain dan Lucu ketombe sih kayaknya ini, juga lucu. sempat hilang. Tapi cuma sebentar balik lagi dan rambutku rontok lagi. Jadi kayak seolah-olah dia lagi cerita sama orang Dengan gitu ya. provitamin formula dan ZPT melawan Nah, ini yang ketombe 2018 dan yang sering masuk di TV kayak gini nih. dari kerontokan. Jadi rambutku nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Nah, Pantene anti ketombe. iya kayak gitulah. Ini banyak banget parodinya sih. Kalian kalau searching di YouTube, akan aku nih buat cari videonya yang iklan Duta Shampoo Lain ini. Itu kan aku searching nih iklan Pantene Duta Shampoo Lain Anggun. Banyak banget parodinya, guys. Nah, kalau yang sekarang ini udah berubah nih. Sekarang ini Pantene juga endorse atau mungkin kerjasama sama Titan Taira lagi. Emang dia lagi booming banget sih, lagi naik daun. Dan nih, contohnya aku taruh di sini juga ya fotonya. Tuh, ini namanya mungkin ini namanya soft selling. Ini yang aku maksud dengan soft selling. Kalau tadi kan Vaseline-nya dipegang tuh sama Titan. Nah, kalau ini cuma ditaruh aja tuh, pokoknya dia foto aja bareng sama Pantene-nya gitu. Ada 3 macam tuh di foto. Nah, captionnya dia tulis kayak gini. Kayak gitu deh. Terus di tag juga tuh sama Pantene. Nah, gitu. Terus enaknya jadi selebgram nih, aku cuma sharing aja ya. Enaknya jadi selebgram itu dia jadi kalau punya brand itu juga lebih gampang untuk memasarkan produknya. Apalagi kan punya brand second date. Terus dia juga punya brand makanan itu Torio, itu sebenarnya punyanya pacarnya sih. Dan aku suka banget sama Titan, soalnya dia juga kalau nge-review tuh jujur. Terus ada satu lagi selebgram yang aku suka, namanya tuh Vichan. Bisa kalian searching di Instagram atau aku munculin deh di sini Instagramnya Vivi Chan. Dia tuh setiap hari sering banget story tentang makanan. Dan aku seneng sih ngeliatin dia nge-review makanan, soalnya dia jujur. Salah satu contoh juga nih, contohnya dia lagi istilahnya kayak secara nggak langsung dia lagi ngiklanin si Modelano itu brandnya dia sendiri. Jadi lebih gampang sih kalau seorang influencer atau public figure atau ya selebgram itu untuk mengiklankan produknya dia tuh sebenarnya lebih gampang kan, karena dia punya followers yang banyak.
Nah, jadi di sini tuh aku cuman bandingin aja Vaseline dulu itu cara iklannya kayak gitu. Ya mungkin sekarang masih, ya memang sekarang masih ada sih di TV. Cuman dia juga mencoba cara periklanan yang baru kan, gitu. Vaseline dulu di TV kayak gitu, sekarang di Titan kayak gini. Pakainya selebgram di zaman sekarang. Terus kayak Pantene juga tuh zaman dulu iklan di TV kayak gini yang tadi itu. Terus sekarang pakainya Titan juga kayak gini. Nah, jadi periklanan yang di TV, radio, brosur, terus koran itu sebenarnya juga nggak bener-bener nggak hilang juga, bener-bener masih masih ada lah, masih dipakai juga sama brand-brand tertentu. Nah, kayak periklanan yang kayak TV, yang zaman dulu itu, yang TV, radio, koran, terus brosur, banner, itu sebenarnya masih dipakai sampai sekarang. Cuman sekarang ada jenis yang baru yang lebih bisa menargetkan ke pasar-pasar gitu, ke jenis pasar yang kita mau, ke target pasar yang kita mau. Jadi ya walaupun masih dipakai tuh cara iklan yang TV kayak Vaseline, Pantene masih iklan di TV, tapi dia sekarang juga mencoba cara periklanan yang zaman sekarang kayak pakai selebgram tadi itu. Nah, kenapa sih kok mereka juga mencoba cara periklanan yang baru? Ya karena zaman udah semakin berubah, orang-orang itu semakin jarang nonton televisi dan semakin sering nonton YouTube, nonton nonton story Instagram, ngeliatin Instagram itu lebih sering daripada nonton YouTube. Kayak aku sendiri pribadi itu jauh lebih sering nonton YouTube daripada televisi. Terus aku juga lebih sering searching Instagram daripada dengerin radio, baca koran, kayak baca informasi tentang COVID sendiri. Itu aku juga dapatnya dari Instagram gitu loh, nggak dari koran lagi. Udah berubah banget, bener-bener dari sekarang aku nonton televisi itu jarang banget gitu, setahun paling cuma 5 kali gitu. Nah, jadi ya brand-brand yang sebesar itu kayak Aqua, Cimory, Vaseline, Pantene ya mencoba cara periklanan yang sekarang, padahal dia kan udah terkenal juga tuh. Terus kita juga bisa lihat nih cara periklanan yang zaman sekarang yang dari YouTube, selebgram, Instagram gitu ya, endorse, paid promo dan lain-lain, itu jauh lebih efektif. Karena apa? Kalau misal televisi iklan ditayangin jam 20.00 ya kita orang yang ngelihat televisi di jam 20.00 yang bisa lihat iklan itu. Tapi kalau misal di Instagram atau YouTube, misal di up-nya hari ini YouTube-nya, kita nontonnya besok-besok, itu kan tetap masih kita tonton iklannya. Kalau misal yang iklan zaman sekarang ini, misal YouTube, video YouTube di up-nya kemarin, tapi kita nontonnya hari ini, itu kan tetap bisa kan, maksudnya nggak terbatas ruang dan waktu gitu. Terus kalau misal Instagram tuh kayak selebgram ngepost tadi Titan, nah itu juga di up-nya misal bulan lalu, kita lihatnya hari ini juga kita bisa termakan iklannya tuh hari ini, jadi nggak terbatas waktu aja gitu. Jadi lebih efektif sih aku bilang. Jadi dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini sebenarnya membawa kita ke cara marketing yang lebih baik lagi, dan pastinya untuk brand-brand yang kecil itu lebih mudah untuk memasarkan produknya. Jadi gitu aja video dari aku. Jadi aku cuma sharing aja sih perbedaan iklan zaman dulu sama sekarang, dan bisa membuka pikiran kita. Siapa tahu kalian nih habis nonton video ini jadi kepikiran nih mau jualan makanan, mau jualan baju atau apapun itu. Oke, thank you guys, good luck.